Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Khudh Aqidatak yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya dengan rahmat wasi'ah, rahmat yang sangat luas. Limadha khalaqanallah, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Sebagaimana yang telah kita sampaikan di muqaddimah kitab Khudh Aqidatak, bahwasannya muallif rahimahullahu ta'ala akan menyampaikan ilmu di dalam kitab beliau dengan metode tanya jawab. Dan pertanyaan yang pertama, beliau mengatakan, muallif, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita? Atau sering kita katakan, untuk apa kita hidup di dunia ini? Maka muallif rahimahullahu ta'ala menjawab, khalaqana lina'budahu wa la nusyriku bihi syai'a. Wa dalilu qawluhu ta'ala fi surati Dzariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Kata muallif menjawab dari pertanyaan untuk apa Allah menciptakan kita, yaitu Allah menciptakan kita untuk mengibadahinya, yaitu Allah, dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Dan dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Dzariyat ayat 56. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengibadahiku. Kemudian muallif rahimahullahu ta'ala mendatangkan dalil yang kedua. Sebagaimana di muqaddimah beliau, bahwasannya beliau mengatakan beliau akan menjawab atas pertanyaan-pertanyaan, kemudian mendatangkan dalil, satu dari Al-Qur'anil Karim dan satu dari Al-Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahihah. Agar apa? Agar orang yang mendengarkan jawaban tersebut menjadi tenang dan nyaman atas kebenaran jawaban yang disampaikan. Dalil yang kedua, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya agar hamba-hambanya mengibadahinya dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apapun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalil pertama adalah surat Az-Dzariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dalil bahwasannya kita hidup di dunia ini untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana banyak sekali jawaban-jawaban yang bermacam-macam apabila ditanyakan kepada orang-orang, untuk apa kau hidup di dunia ini? Ada yang mengatakan untuk bekerja, untuk mengejar cita-cita, untuk dan lain-lainnya. Tapi jawaban seorang yang mengerti Al-Quran dan Hadis, mengerti agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerti agama Islam, maka dia akan menjawab dengan jawaban yang benar sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan, yaitu hanya untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita membahas dalil yang kedua, perlu kita ketahui beberapa faedah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan surat Az-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Di sini perlu kita ketahui, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, jangan sampai kita salah paham.
maksud dari Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia dan jin hanya untuk mengibadahi Allah, bukan berarti Allah Subhanahu wa taala butuh kepada manusia, butuh kepada makhluk. Tidak. Tetapi kita mengibadahi Allah Subhanahu wa taala itu karena kita butuh kepada Allah, karena untuk kebaikan kita kelak di akhirat, bukan karena Allah butuh ya kepada ibadah kita. Ini penting kita pahami. Oleh karena itu dijelaskan di dalam ayat 56-nya dalam surat yang sama, surat Az-Zariyat ayat 57, afwan ya, ayat 56 yang kita bacakan barusan tadi, ayat 57-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Kami tidak meminta rizki kepada makhluk-makhluk ciptaan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak minta kepada mereka untuk memberi makan kami. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak butuh apapun dari makhluknya. Tidak butuh kepada pengibadahan makhluknya, ya. Makhluknya taat kepada Allah itu untuk kebaikan makhluknya, makhluknya itu bermaksiat kepada Allah itu pun keburukan untuk makhluk itu sendiri, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mempengaruhi sedikit pun dari kerajaannya, kekuasaannya, baik makhluk-makhluknya itu taat ataupun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan juga tentang perkataan Allah illa liya'budun, yaitu untuk mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 3 tafsiran ya yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya. Yang pertama adalah tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksud daripada illa liya'budun artinya bahwasannya ayat ini berlaku untuk seluruh makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang kafir maupun yang muslim. Ya, illa liya'budun, pasti akan mengibadahi Allah, pasti harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tau'an au karha, baik dalam keadaan sukarela atau dalam keadaan terpaksa. Tidak bisa makhluk ciptaan Allah itu keluar dari koridor ketaatan dan kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya? Ya, seperti lapar, seperti senang, seperti sedih, ya, seperti kenyang. Itu semua adalah sunnatullah yang berlaku untuk seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, baik yang kafir maupun yang muslim, baik dia mengerjakan itu secara sukarela, baik ataupun secara terpaksa. Mesti tua, muda, mati, itu tidak ada yang bisa lari dari ketentuan yang telah Allah tetapkan. Artinya dia tetap harus taat dan patuh menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi itu akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala abda, menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran yang kedua, maksud daripada firman Allah illa liya'budun, sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya, dan ini dari Mujahid ya, dari tafsirannya Mujahid mengatakan bahwasannya illa liya'budun artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk mentaatinya dan tidak memaksiati Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar menjauhi larangannya dan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perintah ini kepada seluruh kaum muslimin untuk mereka selalu mentaati Allah, selalu bertakwa kepada Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ya, ada yang mentaatinya, ada juga yang tidak mentaatinya. Jadi tafsiran yang kedua lebih mendetail daripada tafsiran yang pertama. Tafsiran yang pertama secara umum, seluruh makhluk ciptaan Allah pasti harus mengibadah Allah dengan cara taat kepada Allah, tidak bisa lari dari koridor kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsiran yang ketiga, illa liya'budun, itu sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam kitab tafsirnya dari jalan Mujahid, maksudnya adalah agar kita menjadi mukmin yang taat selalu kepada Allah, mukmin yang benar, mukmin yang betul-betul melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tafsiran yang ketiga.
Jadi maksudnya illa liya'budun, yaitu Allah menginginkan seluruh jin dan manusia untuk menjadi mukmin yang taat, mukmin yang benar. Dan ini tafsirannya lebih menyempit lagi dibandingkan tafsiran yang pertama dan yang kedua. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muallif mendatangkan dalil yang kedua dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hamba-hambanya agar diibadahi Allah Subhanahu wa taala dan tidak disekutukan dengan apapun. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan dalil yang kedua ini. Ini adalah dua hal yang disebutkan secara bersamaan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kedua hal ini ya tidaklah bisa bersatu selama-lamanya. Jadi di sini kata para ulama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan yang pertama adalah tentang tauhid, yang kedua adalah tentang kesyirikan dalam teks yang sama. Ya, untuk mengajarkan kepada kita bahwasannya kata para ulama, tauhid dan syirik itu walaupun diucapkan bersamaan tetapi dia tidak akan pernah bersatu selama-lamanya. Ini adalah dua hal yang saling berlawanan, dua hal kontraks yang tidak mungkin bisa bersatu kapanpun dimanapun. Sehingga jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, orang-orang musyrikin Quraisy disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anil Karim surat Al-Ankabut ayat 65. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza raqibu fil fulki da'allaha mukhlishina lahuddin, falamma najjahum ilal bar idahum yusyrikun." Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang musyrikin Quraisy itu menaiki perahu, menaiki kapal laut, di tengah lautan mereka diombang-ambing oleh ombak yang sangat besar, maka mereka da'aullah mukhlisin lahuddin, mereka berdoa kepada Allah semurni-murninya, mereka berharap kepada Allah, betul-betul mereka meminta kepada Allah. Tapi ketika mereka diselamatkan ke daratan, idahum yusyrikun, tetap kata Allah Subhanahu wa taala mereka adalah orang-orang musyrik yang melakukan kesyirikan. Menunjukkan apa? Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa digabungkan dengan perbuatan syirik. Ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tetap dia dikatakan musyrik walaupun dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kita sudah sampaikan, tauhid ibadah kepada Allah tidak bisa digabungkan dengan kesyirikan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang melakukan kekufuran dari keimanan, ya, dia mengkufuri keimanan, maka sungguh telah dihapus amalan-amalannya dan dia termasuk di akhirat nanti menjadi orang-orang khasirin, menjadi orang-orang yang merugi. Memang nggak bisa. Ketika seseorang beribadah, kemudian dia melakukan kesyirikan, maka habis seluruh amal ibadahnya. Begitu juga perhatikan ketika orang-orang musyrikin Quraisy memberikan tawaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengibadahi selain Allah Subhanahu wa taala hanya setahun satu kali saja. Yang mana ketika itu orang-orang musyrikin Quraisy sudah tidak memiliki cara lagi untuk membujuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar meninggalkan dakwahnya. Akhirnya mereka menawarkan kepada Rasulullah, "Wahai Muhammad, ayolah kita saling toleransi." Ya, kata mereka orang-orang musyrikin Quraisy. "Engkau mengibadahi berhala kami atau sesembahan kami cukup setahun hanya sekali saja. Setelah itu kami akan mengibadahi engkau, ya, bersama engkau setiap hari mengibadahi Allah Subhanahu wa taala." Tawaran yang begitu menggiurkan. Tapi perhatikan, kita sudah sampaikan di awal tadi bahwasannya tauhid dengan kesyirikan itu tidak akan bisa bersatu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud." Sampai hari kiamat tidak mungkin aku menyembah sesembahanmu dan tidak mungkin engkau juga menyembah sesembahanku, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mungkin, mustahil digabungkan, disatukan antara tauhid dengan kesyirikan. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini dalam kajian kita kitab Khudh Aqidatak, yang mana kita sudah mengambil
pertanyaan yang pertama, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu tentang definisi ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.